Halo? Iya mbak, betul. Iya, dokter Aisyah itu ibu saya. Cukup sudah. Sekarang biarkan aku yang bicara. Kalian cukup duduk dan dengarkan baik-baik. 17 tahun. 17 tahun aku jadi anak ibuku. Dari beliau sumpah dokter pun sudah ada aku di dalam perutnya. Masa kecilku mana sama macam teman-temanku. Di saat mereka punya ibu mereka yang menjemput ketika pulang. Halo, sini ibu di sini. Iya sini yuk, pulang yuk. Aku nggak pernah dijemput seperti itu. Pun ketika mereka punya ibu yang membantu mereka untuk mengerjakan tugas sekolah, aku nggak punya. Kalian pasti pernah kan? Ketika disuruh sebutkan 5 macam contoh buah-buahan, ada ibu kalian di samping kalian mendiktikan satu persatu. Itu jeruk. J E R U K. Anak pintar. Aku nggak pernah punya kesempatan kayak gitu. Ibu terlalu sibuk di rumah sakit. Beliau bekerja siang dan malam tanpa libur karena seperti yang kalian tahu, rumah sakit nggak pernah libur. Pasien terus berdatangan tanpa mengenal hari libur. SD ku juga sama. Di akhir SD akan ada ujian nasional dan biasanya sekolah-sekolah akan membuat kegiatan semacam minta doa restu kepada orang tua. Aku masih ingat betul waktu itu. Ketika teman-temanku punya ibu di hadapan mereka, bersujud di hadapan mereka, minta doa. Ibu, doain ya, aku mau nilai ujianku bagus. Aku nggak punya itu. Padahal yang aku mau cuma memeluk beliau dan bilang, Ibu, tolong doain ya, maafin aku selama ini bikin kesalahan terus. Tahun aku jadi anak ibuku. Mungkin baru 2 tahun terakhir aku benar-benar bisa merasakan bagaimana rasanya punya ibu. Karena ya baru 2 tahun terakhir beliau punya waktu yang cukup luang untuk anak-anak. Dari kecil, tetanggaku selalu berkata kepadaku, mereka yang punya ekspektasi lebih kepadaku selalu berkata, aduh, anak pinter, besok gedenya jadi dokter ya. Tante dengar, kamu ngaji 1 lagi ya? Wah, bisa nih besok jadi kayak ibu. Sampai sekarang, aku benar-benar mengagumi ibuku. Aku mau jadi seperti beliau, sangat mau. Tapi yang membuat ekspektasi mereka dan ekspektasiku sendiri terlalu berat aku tanggung di pundakku adalah bahwa menjadi seorang dokter tidak hanya tentang kesenangan yang mereka bayangkan. Menjadi dokter punya sisi berat, sisi merugikan yang tidak pernah mereka alami.
Aku mau jadi ibu. Aku mau jadi orang yang tetap memiliki senyum bahagia meskipun keadaannya sedang nggak baik-baik saja. Keadaan benar-benar berjalan dengan baik 2 tahun terakhir sebelum akhirnya pandemi datang. Pandemi yang menghancurkan hidup banyak orang. Yang kata orang pandemi itu menguntungkan dokter, padahal sesungguhnya itu menghancurkan hidup dokter dan keluarga mereka. Dulu, untuk mendekati impianku untuk jadi seperti ibu, aku dari SD jadi dokter kecil. Lalu SMP aku mendaftar menjadi PMR Madya, dan SMA aku jadi PMR Wira. Tapi 2 tahun terakhir, sejak ibu di rumah, lalu pandemi datang, ibu menyuruhku untuk tetap di rumah, untuk tidak keluar rumah karena keadaan yang memaksa seperti itu. Nak, kamu di rumah aja ya. Di luar itu bahaya. Kita nggak pernah tahu orang mana yang kena virusnya. Kamu tahu kan, orang itu bisa kena virus walaupun dia nggak sakit apa-apa. Jadi kamu di rumah ya, jaga adik-adik ya. Ibu kerja dulu. Dia melarangku untuk keluar rumah di saat dia pergi ke rumah sakit setiap saat, setiap hari. Dan aku nggak bisa bantu apa-apa. Bahkan hanya dengan menyebarkan info-info tentang pandemi itu di media sosial, itu nggak berpengaruh banyak. Dan dengan kegiatanku seperti itu, mentalku sudah benar-benar jatuh ketika melihat teman-temanku pergi keluar rumah. Ketika melihat mereka benar-benar tidak peduli akan pandemi ini, ketika mereka mengira bahwa virus ini tidak berbahaya, dan ibuku di luar sana. Ibu di luar sana berkorban untuk mereka, berkorban untuk orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal. Tapi orang-orang itu aku lebih mengkhawatirkan ibuku. Bagaimana keadaannya ketika dia bersusah payah di rumah sakit, tetapi orang-orang benar-benar tidak ada yang mendukungnya. Hampir setiap malam selalu ada waktu di mana ibu bercerita kepadaku, "Nak, teman ibu ada yang meninggal lagi." Andai kalian tahu betapa putus asanya ibuku saat itu. Andai kalian tahu tatapan mata sendirinya. Dan di luar sana masih ada orang-orang yang bilang, "Ngapain jadi nakes? Mending kamu di rumah aja kalau nggak mau mati." Iya kan? Sini kamu jadi tenaga kesehatan, ayo gantiin ibu. Aku memang tidak bisa menyangkal bahwa mereka salah. Mereka memang benar-benar, kalau ibu emang nggak mau mati ya di rumah aja. Tapi ibuku selalu bilang, kalau semua orang berpikiran seperti kamu, seperti mereka, terus siapa yang akan jadi tenaga kesehatan, Nak? Ibu selalu menolak ketika aku memintanya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga diri, untuk nanti saja, Bu. Kerjanya nanti saja ketika keadaan sudah aman, ketika kasusnya sudah menurun. Rencana tentang berhenti kerja itu tidak pernah terlaksana. Sampai akhirnya virus itu terlebih dahulu mengambil nyawanya.
Iya, ibuku meninggal. Apalagi kau kira? Tadi telepon apa? Ibuku meninggal. Aku sudah lupa akan prinsipku dahulu. Sudah lupa tentang cita-cita yang tentang aku ingin menjadi ibuku, aku ingin menjadi dokter, aku ingin membantu orang banyak. Aku pernah lupa akan hal itu. Tapi sekarang aku akan memegang kembali prinsipku. Ibu sudah tidak ada untuk melarangku. Aku hanya ingin bermanfaat bagi orang banyak. Dan aku yakin ibu akan ada di sampingku, mendukungku di setiap langkahku. Atau mungkin ada di atas sana di surga melihatku bahagia. Biarlah nanti jika virus itu akan membuatku menyusulnya. Setidaknya aku gak akan mati sia-sia. Iya, halo mbak. Oh iya, dimakamkan di TPU Kesambi. Oke mbak, oke saya kesana sekarang.